Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kajian tafsir surat Hud. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-61. Pada ayat yang ke-60 terakhir yang kita bahas bahwasanya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, mereka diikuti laknat baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Sebelum di akhirat, di dunia sudah diikuti laknat. Apa tafsirnya? Tidaklah generasi, tidaklah zaman yang berbicara tentang Ad kecuali keburukan. Ganti zaman lagi, ganti zaman lagi, ganti zaman lagi, sampai sekarang ini. Tidaklah berganti zaman kecuali kaum Ad, kaumnya Nabi Hud dibicarakan dengan keburukan, dilaknat. Dan di akhiratnya sudah pasti, karena akhirat adalah hari pembalasan. Di dunia belum merupakan hari pembalasan, tetapi mereka telah disegerakan pembalasannya dengan dilaknat dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, 61. Seperti biasa, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu, kemudian nanti dibantu terjemahnya. Setelah itu kita terjemah lafziyah. Setelah itu baru kita membahas faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh. Thumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah dan menjadikanmu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Barakallahu fiik. Wa ila thamuda. Bapak Ibu bisa mengikuti biar ngumpulin kosakata Al-Quran. Wa ila thamuda, dan kepada Thamud. Akhahum, saudara mereka. Soliha, namanya Soleh. Qala, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, sembahlah oleh kalian Allah, Allah, malakum, tidaklah bagi kalian, min ilahin, daripada Tuhan, ghairuhu, selainnya. Huwa, dia, ansya'akum, menciptakan kalian, minal ardi, dari bumi, wasta'marakum, dan meramaikan kalian, fiha, di dalamnya,
fastaghfiruhu, maka beristighfarlah kepadanya, summa kemudian tubu bertaubatlah, ilaihi kepadanya, inna rabbi sesungguhnya Tuhanku, qaribun maha dekat, mujibun maha mengijabahi. Itu terjemah kosakatanya. Wasta'marakum, kita sudah mengetahui ista'marakum dari kata amaro, dari kata amaro. Ta'mir masjid, rijalu ta'mir masjid, ta'mir meramaikan. Jadi takmir masjid, orang-orang yang menghidupkan masjid, meramaikan masjid. Nah, kita bacakan dari As-Sa'di, ay wa arsalna ila thamuda wa hum 'ad athaniyah al-ma'rufun alladhina yaskununa al-hijr wa wadi al-qura ahahum fil nasab salihan Abdallahi wa rasulahu alaihi salatu wassalam. Allah kirim kepada kaum Ad, Allah kirim kepada kaum Samud yang dikatakan sebagai kaum Ad kedua. Kata Syekh Asadi, Allah kirim kepada kaum Samud yang dikatakan sebagai kaum Ad kedua, di mana mereka dikenal sebagai kaum yang menempati gunung-gunung, yang tinggalnya di lembah-lembah. Allah kirim kepada mereka siapa? Ahahum, saudara mereka. Saudara apa? Fin nasabi, saudara satu nasab. Soliha, namanya Solih. Abdullah hambanya Allah, wa rasuluhu dan rasulnya. Jadi yang dikirim ke kaum Ad, yaitu yang dikirim ke kaum Samud, yang Syekh Asadi mengatakan sebagai kaum Ad kedua, dari sisi karakter dan kondisi fisiknya, besarnya tubuh barangkali dan kebiasaan tinggalnya, sehingga dikatakan sebagai kaum Ad yang kedua karena ada kemiripan. Nah, yang dikirim adalah Nabi Soleh yang bukan siapa-siapanya, yang bukan asing bagi mereka, saudara mereka sendiri satu nasab, dari kaum yang sama, itu kaum Samud. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu. Dia menyeru mereka kaum Samud untuk menyembah Allah saja. Faqala ya qaumi u'budullah. Dia menyeru, di sini dinukilkan bagaimana seruannya. Ya qaumi u'budullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Maksudnya bagaimana? Emang mereka tidak menyembah Allah? U'budullaha wahdahu. Maksudnya sembahlah Allah saja. Wakhlasu lahu ad-din, dan ikhlaskanlah peribadahan hanya kepadanya. Malaikum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Karena Tuhan hanya satu, yaitu Allah, maka peribadahan ditujukan kepadanya saja, jangan bercabang. Ikhlaskan peribadahan hanya kepadanya saja. Kita mengetahui dari surat Ibrahim, kita belum sampai surat Ibrahim. Para Rasul mengatakan kepada masing-masing kaum, apa perkataan mereka? Mereka mengatakan, afillahi syakkun. Qalat rusuluhum afillahi syakkun. Para Rasul mengatakan kepada masing-masing kaumnya, afillahi syakkun. Apakah tentang Allah kalian ragu-ragu? Jadi diungkit sesuatu yang sudah ada pada mereka. Afillahi syakkun. Apakah tentang Allah kalian ragu-ragu? Tentunya mereka tidak ragu-ragu. Di mana mereka mengakui Allah adalah satu-satunya Tuhan.
Maaf, mereka mengetahui Allah adalah Tuhan, tetapi kok peribadahannya tidak kepada Allah saja. Maka setiap Rasul kepada kaumnya mengatakan, afillahi syakkun, qalat rusuluhum, berkata para Rasul mereka, afillahi syakkun, apakah tentang Allah kalian meragukan? Diungkit kepada mereka sesuatu yang ada pada mereka, sesuatu yang mereka telah paham selama ini, bahwasanya Tuhan adalah Allah. Mestinya ibadah kepada Allah saja. Nah, jadi ucapannya Nabi Saleh, ya qaumi u'budullaha, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Memang mereka tidak beribadah kepada Allah, maksudnya beribadahlah kepada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Apakah kaumnya tidak mengenal Allah? Sangat mengenal Allah. Sangat mengenal Allah. Nabi mendakwai, maka kalau kalian sudah mengenal Allah sebagai Tuhan yang kalian yakini, beribadah kepadanya saja. Beribadah kepadanya saja. Tetapi kan kaumnya menentang dengan mengatakan, aj'alal alihata ilaha wahida. Aneh ini Muhammad. Dia mau menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja. Aneh. In hadza illa syai'un ujab. Kata orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir sekitar Nabi. Nah, sama. Kaum Nabi Saleh juga begitu. Sembahlah Allah saja. Ya qaumi ibudullaha. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Baik untuk penduduk langit ataupun untuk penduduk bumi, Tuhan hanya satu. Baik untuk penduduk langit ataupun penduduk bumi. Kalau penduduk langit, masing-masing langit ada penduduknya. Karena langit ada 7. Kalau bumi, setiap lapisan bumi ada penduduknya. Karena bumi juga ada 7 lapis. Kalau Ibnu Abbas mengatakan, bumi 7 lapis, pemahamannya sama seperti langit. Langit ada 7 lapis. Masing-masing langit ada penghuninya. Bumi juga ada 7 lapis. Masing-masing lapisan ada penghuninya. Tetapi riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ini banyak yang mempertanyakan. Katakan sanadnya sahih, periwayatnya sahih, tetapi matannya syadz, kontennya syadz. Kok bisa 7 lapis bumi dikatakan seperti 7 lapis langit? Dari mana dasarnya? Nggak ada nas yang mengatakan demikian. Nas menyatakan hanya Allah ciptakan bumi seperti langit. Hanya satu ayat dalam surat At-Talaq. Wa ja'alal arda, bagaimana dalam surat At-Talaq? Dan Allah ciptakan bumi sepertinya, maksudnya seperti langit, yaitu ada 7 langit. Jadi At-Tolak ayat yang terakhir itu. Kalau ada yang ketemu bisa dibukakan. Ada ketemu? Nah ini. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah
zat yang menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu juga. Jadi Allah nyatakan bumi itu penciptanya seperti langit, yaitu ada 7 langit, maka ada 7 bumi. Tetapi dalam ayat Al-Quran hanya satu ayat ini toh. Hanya satu ayat ini toh yang menjelaskan langit ada, bumi ada 7 lapis sebagaimana langit. Hanya satu ayat ini toh. Kalau 7 lapis langit banyak sekali, sab'a samawat, sab'a samawat. Tapi kalau bumi ada 7 lapis hanya satu ayat ini toh. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah yang menciptakan langit 7 lapis dan bumi seperti itu juga. Nah, kata Ibnu Abbas, sebagaimana langit, maka bumi juga demikian. Ada 7 lapis yang masing-masing ada penghuninya. Ada Nabi Adamnya, ada Nabi Isanya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Tapi banyak ulama yang mempertanyakan dan banyak yang menyatakan ini syahid. Seandainya periwayatannya sahih, bisa jadi Ibnu Abbas nukil dari Israiliyah. Kisah yang tidak ada jeluntrungnya atau kisah Israel. Dan banyak yang membenarkan 7 lapis bumi itu melekat. Tidak sebagaimana 7 lapis langit. Dari mana diketahuinya? Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang ghazab 1 jengkal tanah, barang siapa yang ghazab 1 jengkal tanah, maka akan ditimpukan padanya 7 lapis bumi. Mana yang lebih mendekati realita? Ditimpukan 7 lapis bumi. Apakah buminya ada lapis-lapis terpisah seperti langit atau melekat? Ditimpukan 7 lapis bumi. Para ulama mengatakan yang namanya ditimpukan 7 lapis bumi, ya berarti lapisan dengan lapisan adalah lapisan melekat. Maka dinisbatan kepada Ibnu Abbas itu dipertanyakan. Ada yang mengatakan seandainya sanadnya sahih, maka kontennya atau matanya syahid. Nah, kembali kepada pembahasan, Nabi Saleh mengatakan tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah, baik untuk penduduk langit ataupun penduduk bumi. Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Kemudian huwa ansha'akum minal ardi ay khalaqakum fiha. Syekh Sa'di mengatakan huwa ansha'akum minal ardi. Dia Allah menciptakan kalian dari bumi. Syekh Sa'di mengatakan Allah menciptakan kalian untuk tinggal di bumi. Allah menciptakan kalian untuk tinggal di bumi. Wasta'marakum fiha, dan meramaikan kalian di bumi. Istahlafakum fiha. Maksudnya Allah menjadikan kalian berkuasa di muka bumi. Kalian diciptakan untuk tinggal di bumi, dan kalian di bumi dijadikan berkuasa. Wa nama alaikum bini'am ad-dhahira wal batinah. Dia memberi nikmat kepada kalian yang zahir dan yang batin. Wa makanakum fil ardi. Allah tempatkan kalian di muka bumi. Tubnuna, kalian membangun. Wa taghrisuna, dan kalian menanam. Wa tasra'una, dan kalian bercocok tanam. Wa tahrusuna ma syi'tum, dan kalian tanam, kalian panen, terserah kalian. Wa tanfa'una bimana fiha, kalian memanfaatkan hasil semuanya. Wa tastaghilluna masalihaha wa tastaghilluna masalihaha, kalian sibuk dengan perkara-perkara yang merupakan kemaslahatan di muka bumi. Fakama annahu la syarika lahu fi jami' dzalika fala tusyriku bi fi ibadati. Sebagaimana Allah sendiri yang berbuat semuanya itu, menciptakan kalian, ditempatkan di bumi, disediakan untuk kalian apa yang merupakan kemaslahatan. Kalian dijadikan berkuasa menguasai bumi, memanfaatkan apa yang kalian bisa di bumi. Nah, dia saja yang sendiri yang berbuat. Maka demikian pula dia sendiri yang kalian sembah. Berarti di sini Nabi Saleh
mengajak kaumnya untuk bertauhid uluhiyah dengan cara, Anda bisa jawab? Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk bertauhid uluhiyah dengan cara mengingatkan tauhid rububiyahnya. Tauhid rububiyah sudah ada pada mereka. Mereka meyakini Allah Tuhan. Nah, maka diingatkan kembali, sembahlah Allah saja. Dia yang menciptakan kalian di bumi, meramaikan kalian di bumi. Maka sebagaimana dia sendirian yang berbuat semuanya itu, maka ibadah juga sendirian untuknya. Jangan bercabang. Nah, ini memang metode Al-Quran. Ketika mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, dengan diingatkan sesuatu yang sudah ada pada manusia, itu tauhid rububiyah. Dan ini sebenarnya perkara yang sangat gamblang untuk dicerna oleh akal, untuk untuk mudah dipahami oleh logika. Sama seperti ini. Misalnya seorang ibu yang melihat anaknya rewel, maka ibu mengingatkan, "Do, kamu dulu yang gondol 9 bulan siapa, Do? Yang gondol itu mau tidur susah, miring terus capek, ngaplang-ngaplang capek, tengkurap apalagi. Kemudian lahir 9 bulan dan seterusnya, siapa, Do?" Ini kan perkara yang si anak paham. Nah, maka lakukan konsekuensinya. Nah, demikian juga Nabi Soleh mengingatkan sesuatu yang sudah mereka pahami, tauhid rububiyah. Maka lakukan konsekuensinya, itu tauhid uluhiyah. Ini makna dari ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh, disebutkan rububiyahnya. Huwa ansha'akum fiha wasta'marakum. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kemudian fastaghfiruh, kata Syekh As-Sa'di, fastaghfiruh, maka istighfarlah kepada dia, mimma sadara minkum minal kufri wasyirki wal ma'asi waqli'u anha. Beristighfarlah kepadanya. Beristighfar dari kekufuran yang ada pada kalian. Beristighfar dari kesyirikan yang telah kalian perbuat. Beristighfar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian lakukan. Cabut semuanya itu, tsumma tubu, kemudian taubatlah ilahi kepadanya, irji'u ilahi bitaubah an-nasuh, taubat kembali kepadanya dengan taubatan nasuha. Istighfar disebutkan lebih dulu baru taubat. Kalau kita sebutkan sendiri-sendiri, istighfar, yang mananya juga taubat. Kita bilang taubat, mananya juga memperbanyak istighfar. Tapi kalau disebutkan bareng istighfar, taubat, sebagaimana Nabi Saleh mengatakan, wastaghfiruhu tsumma tubu ilaih, beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertobatlah kepadanya. Maka istighfar artinya adalah mencabut seluruh kemungkaran. Sampai habis itu kemungkaran. Kemungkaran berupa kekufuran, kemungkaran berupa kesyirikan, kemaksiatan, dicabut, dihilangkan. Kalau sudah hilang, diisi dengan ketaatan. Nah, ngisi ketaatan itu namanya taubat. Kembali kepada Allah. Taubat itu artinya taba yatubu, artinya roja'a yarji'u, artinya kembali. Kembali kepada Allah bagaimana? Kembali kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Setelah dibersihkan dari perkara kemungkaran, sudah bersih, diisi dengan ketaatan-ketaatan. Nah, kemudian inna rabbi qaribum mujib. Ayat ini ditutup dengan inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Saleh alaihissalam, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qaribun, dekat, mujibun, maha mengijabai. Syekh As-Sa'di mengatakan, qaribun mimman ta'ahu du'a mas'alatin au du'a ibadatin. Allah itu dekat dari doa, baik doa masalah
atau doa ibadah. Ada berapa macam doa? Doa ada dua macam. Doa masalah dan doa ibadah. Maka Allah dekat. Doa masalah artinya kita meminta, ya Allah, misalnya lagi sakit, sembuhkanlah ya Allah. Misalnya punya utang, ya Allah, segera lunasi ya Allah. Misalnya apa lagi? Misalnya lagi bisnis merintis, ya Allah, sukseskanlah ya Allah. Atau lagi cari menantu, ya Allah, datanglah menantu yang punya helikopter misalnya. Ini itu namanya doa masalah. Ini namanya doa masalah. Kalau doa ibadah, gimana doa ibadah? Kita sering mendengarkan penjelasan masyayikh. Juga para ustadz-ustadz kita sering menjelaskan. Allah doa ada dua macam. Tadi doa masalah, doa kita memohon permintaan, itu doa masalah. Kalau doa ibadah bagaimana? Doa ibadah ya ibadah itu sendiri. Salat, puasa, haji, umroh, baca Quran, zikir, itikaf, yaitu namanya doa ibadah. Kok ibadah disebut doa? Penjelasannya, tidaklah orang beribadah pasti di situ ada harapan-harapan kepada Allah. Nah, jadi kata Syekh Sa'di, Allah qarib, dekat dari hambanya yang berdoa, baik doa masalah ataupun doa ibadah. Kemudian mujib, yujibu bi'ata'i su'alihi wa qabulu ibadatihi. Allah mujib, inna rabbi qaribum mujib. Mujib artinya mengijabai apa yang mereka pinta dan menerima ibadah mereka. Kita minta Allah ijabai, kita beribadah Allah terima. Itu yang dimaksud dengan mujib. Nah kemudian Syekh As-Sa'di menjelaskan anna qurbahu ta'ala nau'ani. Kedekatan Allah ada dua macam. Inna qurbahu nau'ani. Kedekatan Allah ada dua macam. Amun wa khasun. Yang pertama am, yang kedua khas. Fal qurbul am qurbu bi'ilmihi min jamil khalqi. Wal madhkur fi qouli ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam surat Qaf. Yang pertama kedekatannya secara umum maksudnya bagaimana? Kedekatannya secara umum maksudnya Allah mengetahui persis hambanya. Allah mengetahui persis ihwal keadaan hambanya. Mengetahui persis. Ini sebagaimana Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kita pegang urat leher kita, dekat dengan kita apa enggak? Ya enggak usah ditanya. Urat leher bagian dari kita. Tetapi Allah berfirman, Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tahu persis tentang ihwal kita daripada kita sendiri. Daripada kita sendiri. Jadi ini namanya kedekatan secara am. Baik muslim ataupun kafir, Allah qarib. Baik muslim ataupun kafir, Allah qarib. Qaribnya qarib am, umum. Wal qurbul khas. Kata Syekh Sa'di, dekat yang kedua adalah kedekatan khas. Qurbuhu min abitihi wa sa'ilihi wa mujibuhu. Wal madhkur fi qouli ta'ala wasjud waqtarib. Yang kedua kedekatan secara khas. Kedekatan secara khas. Allah dekat kepada para hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Allah dekat kepada orang-orang khususnya yang meminta kepadanya. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah. Wasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah. Ini berarti mendekat secara khusus. Terlebih kita mengetahui Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa wasajid.
sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Maka berdoalah di dalamnya. Maka ini dekat apa? Dekat secara khusus. Dekat secara khusus. Yang menunjukkan dekat secara khusus juga ayat wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku di dekat. Aku mengijabai doa jika dia berdoa. Maka ini kedekatan makna dalam makna khusus. Jadi dekat ada dua, dekat umum dan dekat khusus. Qarib am dan qarib khos. Sekarang mujib, mengijabai. Kalau ini As-Sa'di. Ibnul Qayyim menjelaskan, mujib juga ada dua. Mujib Allah mengijabai juga ada dua. Yang pertama, mujib am. Ijabah am. Allah mengijabai secara umum, gak muslim, gak kafir. Mereka menginginkan apa Allah penuhi. Gak dibedakan. Pemenuhan untuk muslim ataupun kafir gak dibedakan. Orang kafir pengen sembuh sehingga berobat dan seterusnya, Allah kasih kesembuhan. Orang kafir pengen mendapatkan fasilitas-fasilitas sehingga kerja semangat dan yang lainnya Allah kasih. Ini ijabah am. Adapun ijabah khos, ijabah secara khusus hanya untuk wali-walinya saja, yaitu kaum muslimin. Ijabah secara khusus yang pasti di akhirat nanti. Yang pasti di akhirat nanti. Dan di dunia secara khusus Allah berikan pertolongan di saat mereka diserang oleh musuh, oleh orang kafir, Allah beri pertolongan. Ini kurang lebih Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Dan saya tulis di buku Asmaul Husna jilid yang ke-11. Nama Allah Qarib, nama Allah Mujib, kita tulis di buku itu. Ketika di dalam peperangan selalu kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit. Nabi memohon Allah ijabai. Di dalam perang Badar, Nabi dan para sahabatnya cuma 300-an, 300 belasan. Musuh 1000, jadi cuma sepertiganya. Maka Nabi memohon Allah ijabai, sehingga terhindarkan dari kekalahan meskipun jumlahnya sedikit. Di dalam perang Khandaq, musuh sekutu gabungan dari banyak kabilah Quraisy dan yang lainnya, 10.000 pasukan. Kaum muslimin cuma sedikit yang ada di Madinah. Seandainya mereka ngeri masuk ke Madinah habis. Tapi Allah mengijabai keinginan Nabi dan kaum muslimin agar dijaga dari serangan musuh. Jadi ini ijabah secara khusus. Ijabah ada dua, umum dan khusus. Sehingga kalau misalnya ada yang bertanya, orang kafir meminta apa, menginginkan apa kok dipenuhi. Yang jelas yang mulia Allah Azza wa Jalla, karena Tuhan hanya satu. Berarti itu ijabah umum. Kita cut untuk adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit insyaallah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina amin ya rabbal alamin. Tadi kita bacakan dari tafsir As-Sa'di, sekarang kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi. Wa ila Thamud akhahum salihah, ay arsala ila Thamud akhahum salihah fi nasab la fi din. Kami utus kepada Thamud saudara mereka yang namanya Saleh. Saudara apa? Saudara senasab. Bukan saudara seagama. Nasabnya sama. Sama dengan kaumnya nasabnya. Nabi Saleh mengatakan, ya qala ya qaumi ibudullah,
Sembahlah Allah, wahadullah azza wa jalla. Artinya tauhidkan dia, jangan nyabang. Sembahlah Allah saja. Jangan nyabang, jangan syirik. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Huwa ansya'akum minal ardi. Dia menciptakan kalian dari bumi. Dia menciptakan kalian dari bumi. Ibtada khalqakum minal ardi. Maksudnya Allah menciptakan kalian permulaannya dari bumi. Ai ja'alakum ai an wa dzalika annahu min Adam alaihissalam wa Adam khuliqa minal ardi. Bahwasanya kalian keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Ini tafsir Al-Baghawi. Wa ansya'akum minal ardi. Dia menciptakan kalian dari bumi, maksudnya kalian keturunan Adam yang diciptakan dari tanah. Kalau Asadi beda. Wa ansya'akum minal ardi. Allah ciptakan kalian dari bumi, maksudnya Allah tempatkan kalian di bumi. Beda tafsir, beda. Tapi apakah perbedaan tafsir ini bertentangan? Tidak. Mau dipahami Asadi, Allah ciptakan kalian dari bumi, maksudnya Allah tempatkan kalian di bumi. Atau mengambil Baghawi, Allah ciptakan kalian dari bumi, di mana kalian keturunan Adam, dan Adam manusia yang pertama kali diciptakan dari tanah. Kalian keturunannya. Ya, yang mana saja benar. Atau diambil dua-duanya juga nggak ada masalah. Nggak ada tafsir bertentangan. Nggak ada. Maksudnya nggak ada pertentangan. Seandainya terjadi pertentangan, bukan pertentangan tabon, bukan pertentangan yang kontradiktif, tapi pertentangan sifatnya perbedaan yang variatif. Naam. Wasta'marakum fiha ay ja'alakum ummaruha wa sukkaraha. Wasta'marakum fiha, Allah jadikan kalian penghuni bumi dan yang memakmurkannya. Qala ad-Dhahhak atala umrakum fiha hatta kana al-wahid minhum ya'ishu 300 sanah ila 1000 sanah. Imam ad-Dhahhak mengatakan tentang ayat ini, wasta'marakum fiha. Wasta'marakum fiha. Kalian memakmurkannya, meramaikannya pada bumi. Imam ad-Dhahhak mengatakan kaum Samud dijadikan umurnya mulai 300 tahun sampai 1000 tahun. Siapa ad-Dhahhak? Kalau kita baca tafsir, qala ad-Dhahhak, qala ad-Dhahhak, qala ad-Dhahhak, qala ad-Dhahhak. Siapa ad-Dhahhak? Ad-Dhahhak itu ulama tabi'in. Ulama zaman at-tabi'in. Itu Imam ad-Dhahhak. Kemudian fastaghfiru tsumma tub ilaih inna rabbi qaribun mujib. Tidak dijelaskan lebih rinci. Nabi Saleh mengatakan beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Tidak dirinci. Cuma disebutkan beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya karena Allah itu qarib dan mujib. Qarib dan mujib, qarib kepada kaum mukminin yang mau beriman, mujib mengijabahi doanya. Mujib mengijabahi doanya. Kalau tadi As-Sa'di lebih merinci lagi, tapi di sini disebutkan secara global. Para jamaah rahimakumullah, satu ayat kita bacakan dari dua tafsir As-Sa'di dan Al-Baghawi. Intinya, ternyata dakwah mereka sama dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Menghadapi kaum, menghadapi umat yang sesungguhnya sudah mengenal Allah. Dan Allah informasikan kepada kita, Allah menciptakan manusia itu dengan fitrah mengenali Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Dalam surat Ar-Rum. Hadaplah wajahmu secara hanif. Hadaplah wajahmu secara hanif kepada Allah.
ketundukan, menghambakan diri hanya kepadanya. Itu hanif. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan pada manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Jadi penciptaan Allah, seluruh manusia diciptakan dengan fitrah mengenal Allah, menghambakan diri kepadanya. Makanya Nabi bersabda, setiap orang lahir dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Ya sesuai dengan fitrahnya, menghambakan diri kepada Allah. Makanya tafsir daripada ya qaumi ibudullaha, Nabi Saleh mengatakan ya qaumi ibudullaha, sembahlah Allah, itu Tuhan yang telah kalian kenali. Maka jangan cabang. Wahiduhu, tauhidkanlah dia. Nah, berarti kan sama seperti Nabi SAW. Nabi berhadapan dengan orang-orang Arab secara khusus ketika itu. Mereka orang-orang yang sudah mengenali Allah Azza wa Jalla. Biasa menyebut bismillah ketika memulai pekerjaan. Bismikallahumma. Atau ketika bersumpah, wallahi wa rabbil Ka'bah. Makanya kan ketika mau perjanjian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Mekah diwakili Sahal bin Amru radhiyallahu anhu. Waktu itu Sahal bin Amru masih kafir. Nabi perintahkan kepada Ali tulis mengawali perjanjian ini tulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Sahal bin Amru? Tulis saja Bismillah. Siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim? Kami nggak kenal. Tulis saja Bismillah. Ya karena di perjanjian ya nurut. Para sahabat sebenarnya marah. Dan Ali sendiri nggak mau menghapus. Tetap Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi karena ini perjanjian, ya agar terjadi kesepakatan ya nurut. Nulis Bismillah saja. Jadi mereka mengenali Allah. Makanya Nabi seru mereka agar bertauhid uluhiyah. Bukan bertauhid rububiyah. Karena mereka sudah mengenal Allah. Bukan bertauhid rububiyah. Kalau ada pertanyaan, kalau mereka sudah bertauhid, meyakini Allah satu-satunya Tuhan, kenapa masih dinyatakan kafir dan Nabi perangi? Nah itu berarti bertauhid rububiyah saja tidak menjadikan seseorang otomatis muslim. Meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta Allah, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan, memberikan sakit, menerbitkan mata di timur, membenamkannya di barat. Allah semuanya dijawab Allah. Apakah pasti muslim? Enggak. Orang kafir pada zaman Nabi memiliki keyakinan yang demikian. Dan mereka belum disebut muslim, kafir. Makanya Nabi perangi. Ini penting sekali. Karena jangan sampai ada orang merasa saya Islam karena saya mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Ya sami mawon kalau orang kafir zaman Quraisy kalau begitu toh. Dan orang kafir seluruh yang didakwai oleh nabi-nabi juga meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Terus, ya mesti lanjutkan dua tauhid yang lainnya, uluhiyah dan asma wa sifat. Uluhiyah dan asma wa sifat baru disebut orang yang mentauhidkan. Karena tauhid ada 3 macam ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi tidak meyakini Allah satu-satunya Tuhan lantas disebut pasti muslim, tidak. Ini kaidah syirik yang pertama. Kaidah syirik yang kedua apa? Ada yang sudah belajar Al-Qawaid Al-Arba? Ada sudah pernah belajar Al-Qawaid Al-Arba? Padahal sudah tapi diem tuh. Karena takut ditanya. Hanya nggak bisa juga nggak disuruh push up kok. Al-Qawaid Al-Arba yang pertama meyakini Allah satu-satunya Tuhan tidak otomatis mengantarkan disebut muslim. Buktinya pada zaman Nabi orang-orang Quraisy dan sekitarnya yang meyakini Allah satu-satunya Tuhan diperangi oleh Nabi. Dan Nabi turun langsung perang tidak kurang dari 27 kali. Turun perang langsung memerangi mereka yang meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Yang kedua,
Kaidah syirik yang kedua apa? Kaidah syirik yang kedua apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak dibedakan pengkultusan pengagungan kepada batu, pohon, eh, eh, orang soleh, malaikat, rasul, nggak dibedakan. Matahari, bulan, nggak dibedakan. Semua yang Nabi perangin. Semua yang Nabi perangin. Baik yang mengkultuskan atau mengagungkan matahari, bulan, batu, pohon, malaikat, nabi, orang soleh, semuanya Nabi perangin. Nggak ada bedanya. Karena pengkultusan hanya kepada Allah saja. Ini penting sekali. Kaidah syirik yang kedua ini penting sekali. Dan kenyataannya yang terjadi orang mengkultuskan orang soleh, mengkultuskan wali, seakan-akan tidak ada masalah. Masalah. Gak Nabi bedakan pengkultusan pengagungan kepada Nabi, Rasul, wali, orang soleh dengan kepada batu, pengkultusan kepada batu, matahari, pohon, bulan. Gak Nabi bedakan. Ini yang kedua. Kaidah syirik yang ketiga. Kaidah syirik yang ketiga apa? Kaidah syirik yang ketiga. Kalian bisa jawab? Kalau ada boleh pulang duluan. Yang ketiga, adanya perasaan bahwasanya perkara-perkara yang ada di hadapan mereka adalah sebagai tawasul, wasilah kepada Allah, tetapi sesungguhnya menyembah mereka. Mereka merasa perkara-perkara yang mereka jadikan tawasul, perantara adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka telah terjatuh kepada penyembahan itu sendiri. Ini kaidah yang ketiga. Misalnya dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kata Allah, mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa menghilangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Tapi apa perkataan mereka? Apa perkataan mereka? Mereka ini adalah syufa'a kami di sisi Allah. Beda gak antara vonis dari Allah dengan perasaan mereka? Beda. Vonis dari Allah bagaimana? Vonis dari Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah perkara-perkara yang tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Tapi mereka mengatakan ide-ide ini syufa'a kami di sisi Allah, yang mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Beda antara perasaan atas apa yang mereka perbuat dengan vonis dari Allah. Ini membahayakan sekali. Itu surat Yunus ayat 18. Ada juga surat Az-Zumar ayat 3. Gimana? Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ketahuilah, agama yang Allah terima adalah al-khalis, yang murni. Peribadahan yang Allah terima adalah yang murni, yang khalis. Setelah wakaf, Allah sebutkan contoh peribadahan yang tidak murni. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Min dunihi apa? Min dunillah. Az-Zumar 3. Min dunihi apa? Min dunillah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah ini, kami enggak menyembah, tapi sebagai perantara kami saja untuk sedekat-dekatnya kepada Allah. Apa? Min dunihi. Apa kelanjutan ayat ini? Apa kelanjutan ayat ini? Innallaha yahkumu bainahum
fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghakimi mereka atas apa yang mereka menyelisih. Apa maksudnya? Allah akan menghakimi mereka atas apa yang mereka menyelisih ahli tauhid, tidak tafsirnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghakimi mereka, mengadili mereka atas apa yang mereka menyelisih ahli tauhid. Ditutup dengan apa ayat ini? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi kafir. Jadi pernyataannya keras. Allah tidak menunjuki pendusta lagi kafir. Itu bentuk kedustaan. Merasa ini wasilah-wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Sesungguhnya mereka telah menyembah wasilah-wasilah itu. Kenapa? Karena di dalam hamba beribadah kepada Allah itu langsung, ya Allah. Jadi di dalam peribadahan hamba kepada Allah, Allah tidak pernah menetapkan adanya duta-duta peribadahan, nggak pernah. Ini umpamakan garis lurus. Ini garis lurus. Kita hamba menghambakan diri kepada Allah. Garis lurus ibaratnya ibadah. Garis lurus ibaratnya ibadah. Di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, ya Allah, langsung garis lurus, ya Allah. Jangan menyebut siapa-siapa yang lain. Kalau menyebut siapa-siapa yang lain berarti membuat noda-noda pada garis lurus ini. Syirik. Berarti membuat noda-noda pada garis lurus ini syirik. Dan Allah tegaskan dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kemuliaan Allah. Masjid pengertiannya ada dua. Masjid Thaibah, Masjid Al-Amin, Masjid Ibrahim, dan yang ini masjid. Pengertian masjid. Masjid pertanyaan kedua adalah ibadah. Sesuatu ibadah milik Allah. Jangan menyeru bersama Allah siapapun. Artinya ketika menyeru Allah, ya Allah saja. Ya Allah. Jangan dibarengkan ketika menyeru Allah, menyeru yang lainnya. Jangan. Karena di dalam peribadahan kepada Allah, Allah tidak pernah menentukan adanya duta-duta peribadahan, tidak pernah. Maka langsung ya Allah. Sehingga menjadikan perantara di dalam peribadahan kepada Allah, dan mereka mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah ini, tetapi sekedar perantara saja untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah katakan itu bohong. Allah akan adili mereka atas apa yang mereka menyelisih ahli tauhid. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kadzib, pendusta, kafir, lagi bohong. Ini kaidah yang ketiga. Yang keempat ada yang tahu? Yang mahasiswa sudah belajar Al-Qawaid Al-Arba, sudah pasti sudah. Mas Hussein sudah. Yang keempat apa? Al-Qawaid Al-Arba yang keempat. Bawin, apa yang keempat Bawin? Hah? Lupa. Iya. Ini yang keempat. Yang keempat adalah syirik orang zaman sekarang lebih gede daripada syiriknya orang zaman dulu. Kenapa? Syiriknya orang zaman dulu itu ketika dalam keadaan lapang saja. Dalam keadaan sempit, ikhlas kepada Allah. Ketika di laut, diombang ambing itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, toh. Falamman najjahum ilal barri, idahum yusyrikun. Ketika sudah diselamatkan ke daratan, berbuat syirik lagi. Itu orang syirik zaman dulu. Jadi syiriknya ketika dalam badan, syiriknya ketika dalam badan, ketika dalam sempit itu Allah, toh. Sebentar orang zaman sekarang, gak lapang, gak sempit, sami maulon. Lagi lapang seperti ini. Waduh, ini kekuasaannya kurang tinggi levelnya. Ayo ke Mbah Kober. Lagi lapang kan? Lagi lapang. Jadi gak sempit toh, jadi lapang dan sempit. Ini kaidah yang keempat. Masya Allah, kita sangat kagum ketika membaca buku ini ya, Al-Qawaid Al-Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Jadi ini yang bisa kita bahas satu ayat 61
kita memulai membahas tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Nah, nanti yang berikutnya kita bacakan mukjizat yang Nabi Saleh diberikan oleh Allah yang menunjukkan kebenaran dia sebagai Nabi. Mukjizat berupa apa? Onta. Nanti akan datang insyaAllah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.